Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Moskow, Rusia mengundang tim Indosiar ke negara berjuluk beruang merah tersebut. General Manager News Indosiar, Rian Widaryanto berkesempatan wawancara khusus dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus. Kita simak bersama dalam Fokus Special Report. Saya sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Bapak Jose Tavares. Terima kasih sudah berada di Moskow. Terima kasih juga sudah mengundang tim Indosiar, Pak, untuk ke Moskow. Senang sekali saya berada di Moskow. Bagaimana rasanya jadi Duta Besar di negara yang sedang berperang, Pak? Biasa saja. Di Moskow ini tidak terasa perangnya itu. Ya, sayang sekali di negara tetangga memang ada peperangan. Tapi di sini kehidupan normal berjalan seperti biasa. Dampak operasi militer Rusia ke Ukraina sendiri bagi warga negara Indonesia seperti apa, Pak? Warga negara Indonesia di sini, di seluruh Rusia itu sekitar 1.345. Tapi saya perkirakan sekitar 1.500. Karena ada yang belum melapor. Dan sekitar 50 itu berada di perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Dampak psikologisnya ada. Jadi mereka khawatir kalau meluasnya peperangan mengenai keamanan mereka. Nah, untuk mengatasi itu kita ada Zoom secara reguler dengan mereka. Jadi kita update mereka dengan informasi-informasi dan mereka bertanya mengenai apa, kita jelaskan supaya mereka tenang. Kita juga ada contingency plan. In case ya, jika terjadi eskalasi konflik, maka mereka yang di tempat yang rawan kita akan memindahkan ke safe house di Moskow. Tapi sejauh ini mereka tidak mau pindah. Nah, sebagian besar adalah mahasiswa, mereka menjalankan kegiatan studi sebagaimana biasanya. Tentu saja ada dampak lain, misalkan dampak kehidupan sehari-harinya, ada sulitnya transfer uang pada awalnya ke Indonesia. Jadi itu rupanya bisa dilakukan melalui transfer melalui bank-bank yang tidak terkena sanksi SWIFT. Inflasi, harga-harga barang, komoditas, bahan makanan meningkat. Tentu saja langkah yang bisa kita sampaikan ke teman-teman adalah menghemat satu-satunya jalan ya. Kita ketahui bahwa Rusia ini kan negara sangat luas sekali, Pak. Gitu. Ada imbauan tertentu tidak, Pak, pada saat operasi militer ini sedang berlangsung? Sampaikan ke teman-teman yang kebanyakan mahasiswa ya, itu di Rusia ini, supaya pokoknya mengikuti suasana yang boleh dikatakan fluid ya, fluid. Karena bisa aja terjadi masalah lain. Tetap memantau ini supaya warga negara Indonesia itu tetap aman. Itu prioritas dari pemerintah Indonesia. Itu sudah disiapkan semua langkah-langkah kita tergantung situasi kondisi antara Rusia dan juga Ukraina pastinya, Pak ya. Betul sekali, betul sekali. Kita harapkan ada perundingan ya, Presiden Jokowi sendiri datang dan menyampaikan secara jelas keinginan rakyat Indonesia agar perang segera berakhir. Itu luar biasa itu. Luar biasa menurut saya. Setelah Pak Presiden hadir bertemu langsung dengan Presiden Rusia waktu itu, ada hal yang berbeda tidak, Pak? Berbeda, ada. Artinya begini, kita tidak mengatakan bahwa mendadak kita datang untuk menyelesaikan masalah, karena perundingan udah berlangsung di Istanbul ya, di Turki. Dan di tempat lain lah, di perbatasan antara Belarus dan Ukraina juga ada. Kita Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden menyampaikan kita siap untuk mendukung, memfasilitasi itu. Dan salah satu yang dimintakan oleh Bapak Presiden adalah supaya komoditas makanan dan pupuk ya baik dari Rusia maupun dari Ukraina dapat disalurkan. Dan sudah. Ya, berbicara mengenai ini, Pak, hubungan antara Indonesia dan Rusia. Kerjasama dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih, Pak, potensi terbesar untuk kita bisa memanfaatkan hubungan baik? Potensi apa, Pak? Dan selain dia ada natural resources, dia punya teknologinya tinggi juga. Misalkan teknologi di bidang perminyakan yang bisa kita manfaatkan. Salah satu investasi terbesar yang ada di Indonesia itu adalah refinery di Tuban. Itu 15,7 miliar US dollar. Dan itu juga bisa adalah transfer of teknologi yang mereka bisa
berikan ke Indonesia, yaitu melalui mendidik orang-orang kita jadi insinyur dari ahli-ahli yang nantinya bisa bekerja di Tuban itu sendiri, dan itu akan ada juga petrochemicals yang bisa dihasilkan dari Tuban project bidang pharmaceutical industry, alutsista apalagi, gitu. Dia canggih sekali. Dan banyak lagi sebenarnya peaceful uses of nuclear energy dari berbagai bidang, artificial intelligence bisa kita manfaatkan dari Rusia. Jadi kalau bagi saya sebagai duta besar sini, tugas utamanya adalah melanjutkan memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Rusia, dan supaya kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi Republik Indonesia. Setiap tahun dia memberikan beasiswa, Rusia ini memberikan beasiswa kepada Indonesia 260, tapi tahun ini itu meningkat menjadi 300. Dan mereka berkomitmen untuk terus meningkat pemberian beasiswa kita dalam berbagai bidang. Salah satu bidang lagi adalah yang mereka siap untuk kontribusi adalah di ibu kota negara baru. Bisa dibayangkan railways-nya dia, itu Trans-Siberia itu hampir 10.000 kilometer. Dan dia kalau hanya sepanjang Kalimantan saja, itu kecil buat dia. Sebenarnya kan Rusia ini terkenal akan keindahannya. Dari Moskow, Saint Petersburg, dan lain sebagainya. Tapi mereka sendiri masih ragu-ragu apakah ini aman untuk dikunjungi, untuk wisata, untuk belajar pastinya. Nah, ini ada arahan atau pandangan Bapak mengenai hal ini? Memang gambaran yang diberikan di Indonesia itu seolah-olah di Rusia ini udah mau kiamat. Iya, udah mau kiamat. Dan padahal lihat sendiri ya. Betul. Sendiri. Saya masuk ke bandara, kemudian jalan-jalan ke kota Moskow, saya hampir tidak merasakan bahwa ini negara sedang berperang. Memang tidak. Jadi pesan saya untuk masyarakat Indonesia, kalau mau datang silahkan aja. Nanti kalau memang ada sesuatu yang genting akan kita memberitakan. Jadi sejauh ini yang kita amati perannya menurut Rusia masih operasi militer khusus, belum perang. Dan sejauh ini kita tidak melihat arahnya ke situ. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Baik. Terima kasih Bapak Duta Besar, selamat bertugas. Pastinya juga tugas besar menanti warga negara Indonesia di Moskow juga sangat-sangat mengharapkan keamanan dan juga informasi-informasi terbaru pastinya dari KBRI.